Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat tarawih yang Allah muliakan. Dikisahkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi akan membebaskan Palestina dari kaum Salibis waktu itu, tertangkaplah 3 pimpinan pasukan. Singkat cerita, 3 pimpinan pasukan ini oleh pihak musuh diberikan tawaran untuk keluar atau mengkhianati Salahuddin Al-Ayyubi. Pimpinan pasukan ini akan diberikan pangkat, ya, tetap, dan harta. Pimpinan pasukan yang pertama ini, katakan si A, apa konsekuensinya kalau saya menolak? Kata beliau, saya menolak untuk murtad dan mengikuti Anda dan menolak tawaran Anda. Kata pihak musuh, ya dipenggal. Ya sudah, kata dia, penggal saja, bunuh saja, karena memang saya berkarir di militer Islam ini bukan untuk mencari harta, bukan untuk semata-mata mendapatkan pangkat, tapi yang saya utamakan adalah saya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang mati, jadi konsekuensinya saya siap untuk itu. Kemudian dipenggallah, dan ketika bergulir kepalanya terlepas dari badannya, sang kepala ini melantunkan akhir ayat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Geleng-geleng ini pihak musuh. Ini udah pisah dari badan kok masih bisa ngaji gitu. Yang kedua, kemudian dihadapkan pada yang pertanyaan yang sama. Pimpinan pasukan yang kedua pun mengatakan, ya udah cepat, katanya. Maksudnya gimana cepat? Ya cepat aja, saya pingin kayak nyusul teman saya gitu. Geleng-geleng pimpinan yang musuh. Ditebas pula kepalanya. Dan sama dengan yang pertama, dia pun melantunkan ayat wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang ketiga ditanya, gimana kamu? Oh enggak, saya berbeda dengan yang 2 tadi.
saya sih menerima menerima tawaran Bapak. Saya mau keluar dan saya siap untuk bersama di barisan Bapak. Tapi ternyata si rajanya berbeda, berpikiran lain. Wah, ini orang bahaya, temannya saja bisa dihanati, apalagi kita, katanya. Terus gimana? Ya sebenarnya sih yang bagus yang dua tadi itu konsisten. Kalau bisa sih hidupkan aja kalau bisa gitu. Kayak gini ini nggak boleh dihidupin, tebas aja juga. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, apa relevansi dengan saum kita dengan kisah ini? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan saum untuk kesekian kalinya bagi kita. Saum ini adalah salah satu bentuk ibadah yang kualitasnya itu betul-betul yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada, kalau misalnya DKM nih ngasih lomba, ya, lomba saum yang terbaik, tidak bisa dinilai gitu kan, ya, karena ya yang betul-betul tahu kualitas daripada ini adalah, daripada puasa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya ini dilaksanakan selama sebulan penuh, ya, bagi bapak-bapak gitu kan, ya, kalau ibu-ibu kan ada masa haid, jadi masih sempat istirahat. Bagi bapak-bapak, bagi laki-laki ini sebulan penuh, ya. Dan ini menurut orang luar di sana ini sungguh berat, karena kita menahan dari lapar dan dahaga, ya, dari nafsu yang semuanya secara hukum, ya, itu halal bagi kita. Tapi karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun tidak makan dan minum di siang hari dan menahan hawa nafsu kita dan segala yang mengurangi, ya, pahala dari puasa kita. Oleh karenanya tidaklah heran kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para shaimin ini, ya, dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kamu untuk siam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diperintahkan demikian, la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah menghadirkan umat-umat yang terdahulu, dan kemudian kita umat yang di akhir zaman ini, kita mengikuti umat terdahulu supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya berbahagialah bagi kita ini para shaimat. Jangan pernah kemudian menjadi ragu atau khawatir dengan su'ul khotimah gitu kan, ya. Tapi kita harus yakin bahwa insya Allah di akhir hidup kita nanti kita akan husnul khotimah. Kenapa? Kita di dalam hidup kita, ya, seperti saya, ya, ini sudah 50 tahun,
Berarti kalau katakan baliknya usia 12-13 tahun ya, atau 15 tahun, katakan sudah 35 tahun berpuasa ya. Dan itu setiap tahun dilatih ya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang akan membawa kita, kehidupan kita menjadi lillahi ta'ala. Apa yang sering kita ucapkan di dalam sholat kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan melalui training puasa ini. Innas sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan pengorbananku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah terlatih. Coba kalau bukan puasa, Bapak Ibu kira-kira mau nggak gitu kan minum seteguk air di siang hari? Nggak ada yang lihat kok. Mau nggak bergibah, bergunjing, menonton apa dan sebagainya yang tidak ini ketika berpuasa? Tentu tidak mau. Karena kita yakin bahwa kita tengah dikontrol, tengah dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Beliau bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu, dihapus, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Pahala atau ganjaran yang Allah siapkan bagi kita. Untuk itu bagi kita seorang mukmin tidak ada alasan untuk kemudian orang yang menjadi pesimis di dalam hidup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas yang membuat kita insya Allah terhindar dari neraka jahanam. Tinggal bagaimana kita memperbaiki diri terus, melaksanakan perintah Allah dan kemudian komitmen hingga akhir hayat kita, sehingga kemudian kita dicatat sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang komitmen kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Saum ini juga kemudian menjadikan kita faham, mengerti ya, bahwa yang penting di dalam hidup itu adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggugah kita. Coba Bapak Ibu ya, ada penawaran kepada kita ya, ini nih, ini puasa ini mengeneralisir gitu kan ya, nikmat Allah kepada kita, bahwa kita semuanya sebenarnya sama ya. Kalau lagunya Ustadz Dery kan mengatakan ya, yang kaya mati, yang miskin mati ya, rakyat biasa mati, pejabat mati. Nah, puasa ini juga mengingatkan kepada kita bahwa apapun takdir yang kita alami sebenarnya itu pada hakikatnya sama. Maksudnya gimana? Bahwa siapapun kita ya, mukmin yang melaksanakan saum Ramadan ini Bapak Ibu,
Kata Rasulullah, farhatani lis-shaimi. Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang sahur. Farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kebahagiaan orang-orang yang saum itu yang pertama adalah ketika iftar. Dan yang kedua adalah ketika bertemu Allah kelak di akhir. Ini menarik, lebih jauh. Saya bilang kenapa? Jadi sebenarnya, jadi ingat cerita ini ya, sebelum ditutup, bahwa sebenarnya nikmat yang tertinggi ya bagi kita itu bukan menjadi orang berpangkat atau orang yang berharta, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagaimana itu yang paling tinggi nikmat itu adalah nikmat sehat. Coba di sini jamaah ada nggak yang dikasih jabatan tinggi tapi nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya? Adik-adik, ya, yang para remaja, ya, dikasih wajah ganteng, ya, Korea gitu, K-pop, ya, tapi sakit-sakitan, mau nggak? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nggak ada, kita nggak ada yang mau. Makanya ya, sungguh Rasulullah SAW memberikan kita juga suatu tazkirah di dalam satu waktu, mengatakan kepada sahabatnya, khairul qurun, yaitu apa? Ketika di zamannya ada siapa? Khairul qurun? Ya, di selain Rasul, yaitu Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni ini? Makanya ketika Rasul sebelum wafat menyampaikan ke Umar, menitip ke Umar, kalau kamu sempat bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doalah kepada dia. Uwais Al-Qarni ini bukan siapa-siapa, bahkan orang tidak kenal dia, tapi dia adalah seorang tabi'in, sebenarnya seorang sahabat, ya, yang kalau di sisi harta itu sangat minim, dan punya ibu yang lumpuh, dan beliau berbakti kepada ibunya ya, segitu luar biasa, membawa ibunya dari Yaman ke Mekah digendong karena ingin berhaji ya, dan seterusnya, padahal beliau ini bukan siapa-siapa. Bahkan konon ya, dalam riwayat disebutkan beliau kalau misalnya dalam satu hari tidak dapat makanan, itu dicari dia mengais di tempat sampah ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ya, saum yang sudah memasuki hari ke-15 ya, insya Allah sudah masuk pertengahan. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah mempertahankan kualitas puasa kita. Ya, tentu kita tidak bisa sama ya, tidak semuanya bisa sama di dalam membangun kualitas saumnya ya. Tidak masalah juga kalau ternyata kita banyak tidur ya, karena memang fisik tidak kuat, nggak usah sedih ya, karena tidur ini bukan berarti lalai, tapi ulama menyebutkan tidur ini juga bagian daripada ibadah, karena kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa. Sekiranya demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.